lebih gini, kita mesti tahu ini kita ngomong untuk anak usia berapa, kemudian berat badannya berapa, karena itulah biasanya bagaimana kita menentukan kebutuhan gizi seorang anak. Saya akan ambil contoh saja ya. Anak usianya misalkan ya 1 tahun misalkan ya Mbak ya, 1 tahun, kemudian tinggi badannya bagus, biasanya dia butuh kalori sekitar, anggaplah berat badannya 10 kilo, kemudian kebutuhan kalorinya misalkan 100 kilokalori per kilo per hari, jadi mungkin sehari butuh 1000 kilokalori per hari ya. Nah, 1000 ini kan kita bagi ke 3 kali makan, kemudian 2 kali snack biasanya ya. Kalau misalkan dia masih mendapatkan ASI, maka dia masih dapat sekitar 30% kalorinya dari ASI. Jadi kurang lebih dia masih dapat sekitar 300 kalori. Jadi kita butuh untuk memenuhi kebutuhannya dari makanan. Nah, 700 itulah yang kita bagi jadi 3 kali makan besar dan 2 kali makan selingan. Jadi mungkin sekali makan dia butuh sekitar kalorinya 200. Terus apa dong dok yang makannya 200 kalori? Nah, kurang lebih kalau misalkan itu kira-kira 3-5 sendok makan tuh paling enggak nasinya. Terus kalau telur tadi seperti saya bilang mungkin telurnya 1. Kalau misalkan makan daging kurang lebih seperti 1 potong daging rendang misalkan itu kurang lebih makan. Terus misalkan ayam paling enggak 1 paha bawah. Nah, itu kebutuhannya dia. Terus dapat dari masker. Makanya tadi dari misalkan ayamnya dibikin opor misalkan supaya dapat tambahan lemak dari santan. Atau misalkan tadi telurnya dibikin orak-arik jadi ada tambahan mentega atau butter. Lebih kebutuhan makanan seorang anak usia 1 tahun yang bisa memenuhi kebutuhan proteinnya dan lemaknya dalam sehari. Kalau misalkan makannya sudah cukup, kalau makannya sudah cukup tapi berat badannya masih nggak naik gitu ya, bagaimana ya gitu ya. Kalau misalkan udah seperti ini maka perlu evaluasi sama dokter. Kenapa? Karena kita mesti cari tahu penyebab yang lain. Anak berat badan nggak naik, nomor 1 adalah karena asupannya nggak cukup. Nah, kalau kita udah merasa asupannya cukup, masih nggak naik, 1, apakah ada gangguan dalam proses penyerapan makanannya? Yang kedua, apakah dia ada peningkatan kebutuhan energi, misalkan sedang ada infeksi, atau dia punya kelainan jantung, atau misalkan punya masalah di ginjal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kita belum memberikan makanan yang cukup, bervariasi, anaknya masih berat badannya tidak naik, saran saya evaluasi ke dokter anaknya masing-masing. Oke, berarti ini sebenarnya ada mirip-mirip sama Growthpedia Talk kita yang sebelumnya ya dokter ya? Yes, yang Failure to Thrive ya? Iya, Failure to Thrive. Jadi sebenarnya juga nggak cuma nutrisi doang ya yang harus kita concern supaya pertumbuhannya ini optimal ya. Ternyata juga bisa jadi penyerapan nutrisinya tuh nggak optimal karena ada faktor lain seperti penyakit gitu dokter ya. Tapi mungkin nggak sih dokter selain misalkan ada penyakit gitu ya, kenapa penyerapan ini nggak sempurna gitu dokter? Selain penyakit misalkan kan biasanya kayak TBC atau apa gitu kan yang biasanya anak-anak tuh penyerapannya kurang. Nah selain itu tuh ada faktor lain nggak dokter? Ada, misalnya faktor alergi Mbak. Ada alergi makanan tertentu misalkan itu bisa menyebabkan ada tanda kutip seperti radang di saluran cerna misalkan seperti itu ya. Ada beberapa yang misalkan alergi terhadap gluten. Gluten itu tepung terigu misalkan ya Mbak ya. Nah kalau dia alergi gluten maka kalau misalkan dikasih makan roti atau makan kue dia kemudian jadi BAB-nya lebih banyak misalkan seperti itu. Atau dia alergi terhadap susu sapi misalkan dia dikasih, kita udah kasih dok, saya udah ngasih susu nih dok, ternyata malah susunya itulah yang menyebabkan dia berat badannya tidak naik misalkan seperti itu. Jadi itu hal-hal itu bisa menjadi salah satu penyebab kenapa berat badannya nggak naik.